Jadi selalu di laut terus begitu. Nah, eh, barangkali juga kami pada saat ini sangat senang bisa berdialog lah, mungkin bincang-bincang secara apa namanya ya dalam silaturahmi ini secara santai saja, tidak terlalu ini karena namanya kita bersilaturahmi saling memperkenalkan diri. Beberapa waktu lalu saya dengan Pak Zul sering berbicara tentang masalah legalisasi rumah-rumah ibadah. Pada suatu kesempatan Pak Wali Kota dan juga Pak Zul dengan saya ngobrol-ngobrol. Kami berdiskusi ringan. Kira-kira sudah berapa persenkah sebetulnya rumah ibadah di Batam ini bersertifikat? Nah, dari situ pelan-pelan ngobrol-ngobrol, ketertarikan ini mulai ada. Dan puncaknya pada waktu kemarin itu adalah penandatanganan MOU antara Kementerian Agama dengan Kementerian kami antar BPN dalam rangka untuk sertifikasi tanah-tanah wakaf. Dan linknya saya kasih ke Pak Jul juga sama yang ada di sini bahwa penandatanganan itu sudah menjadi gong untuk kita untuk melaksanakan ini. Nah, sebelum ke sana saya sudah memang berpikir sejak awal setelah saya ke Batam ini saya sudah memikirkan itu karena memang rendahnya rumah-rumah ibadah yang terlegalisasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, rumah-rumah ibadah ini tentunya berdiri di atas dua jenis tanah yang ada di Batam ini. Kenapa saya sebut dua jenis tanah? Karena Batam ini dikelola oleh satu adalah dikelola oleh BP Batam, satu lagi pengelolaannya oleh pemerintah kota. Nah, di atas BP Batam ini hampir 70%. Nah, di luar itu adalah di pulau-pulau seperti beberapa pulau. Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, menurut data yang ada terakhir itu, semula kami mempunyai data pulau-pulau itu 371 pulau Pak, se-Batam, kota Batam. Ternyata sekarang sudah menjadi 454 pulau menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, ini nanti yang berapa yang berpenghuni, berapa yang ada rumah penduduk di sana, berapa ada rumah ibadah di sana juga menjadi sasaran kita. Jadi di pulau-pulau atau di kampung tua termasuk Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi kampung-kampung tua yang mempunyai rumah ibadah juga ini kita segerakan supaya jelas. Nah, saya sering berkelakar Pak sama teman-teman. Nah, sebetulnya masalah UWT misalnya segala macam itu, kenapa sih kita mau ibadah atau mau masuk surga aja kok dipersulit gitu oleh aturan-aturan kita, apalagi pakai bayar-bayar. Ini guyon Pak ya, jangan dibawa serius Pak ya. Jadi kok masa pakai UWT segala sih gitu loh, mau masuk surga kok pakai UWT dipajakin gitu. Nah, tapi ini hanya guyon aja supaya nanti ke depannya apa maksud saya ke depannya itu ya kalau boleh diringankan lah. Kalau nggak diringankan kalau boleh nggak ada gitu loh. Itu yang perlu kami bicarakan juga nanti sama anggota dewan. Dengan anggota dewan dengan partai kami belum ada silaturahmi ini, tapi nanti mungkin akan ada waktu khusus lagi kami buat dan juga organisasi-organisasi yang lain. Tetapi saya kira kami mau mulai dulu dengan organisasi yang ada yang terkait erat dengan masalah rumah-rumah ibadah. Bapak Ibu sekalian, saya mungkin langsung ya, Pak. Sebetulnya dari dua jenis tanah yang ada di Batam ini, sebenarnya yang mana sih yang bisa kita apa namanya kita kelola, dan apalagi yang terkait dengan masalah kepemilikan hak di atas tanah di Batam ini. Nah, kalau di Batam ini next apa sedikit yang terus di kepemilikan hak atas tanah di Batam ini, karena seluruhnya itu kan diserahkan di Pulau Batam ini adalah dikelola oleh menurut Kepres 41 tahun 73 pada waktu itu masih namanya Otorita Batam. Otorita Pengembangan dan Disiplin Batam, sekarang BP Batam. Nah, seluruh daerah yang dimasukkan di dalam Otorita Batam ini adalah di Pulau Batam, Rempang, Galang Baru, dan apa namanya Janda Berhias. Lanjut Mas, ini lewat aja. Ini
kalau ngajar ilmu hukum aja itu. Terlalu banyak teori. Oke, lanjut. Terus, nah jadi itu pemilikan tanah di sini. Kemudian di luar itu yang saya sampaikan tadi, Bapak sekalian adalah mengenai tanah-tanah di luar BP Batam. Nah, berdasarkan peraturan Kepala BP Batam nomor 26 tahun 2021, setiap penyelenggara pengelola pertanahan itu untuk subjek alokasi lahan itu dapat memperoleh lahan. Nah, ini. Jadi memperoleh lahan itu harus ada ketentuannya, Pak. Ketentuannya ya, seperti sudah kita ketahui bersama, ada skepnya, ada faktur tagihan WT-nya. Ini tadi saya secara bercanda tadi, WT, kemudian juga ada gambar PL-nya, kemudian perjanjian penggunaan lahan, dan kemudian ada rekomendasi. Nah, yang kami dengar informasinya bahwa pengurusan rekomendasi itu sekarang di Direktur Lahan, tetapi untuk yang lainnya itu mulai dari PTSP. Di PTSP sudah bisa diurus. Nah, kewenangan-kewenangan ini sudah diatur, Pak. Jadi karena sebagian besar itu pemegang HP di Batam, maka sebagian besar juga rumah-rumah ibadah itu adanya di HPL Batam. Nah, lanjut, Mas. Nah, kemudian untuk permohonan-permohonan wakaf. Nah, bagaimana tanah wakaf di atas HPL? Ini mungkin jadi pertanyaan yang sudah di benak Bapak-bapak sekalian. Seperti apa sih tata cara pendaftarannya? Bagaimana sebenarnya wakaf itu di atas tanah HPL? Apakah ada wakaf di atas HPL? Nah, kemarin dengan Pak Menteri saya sempat sampaikan bahwa sebagian besar rumah ibadah di Pulau Batam itu adalah di atas HPL yang mana dikelola oleh para yayasan-yayasan. Jadi apakah berlaku, sebentar Mas, apakah berlaku tetap tanah wakaf? Kalau misalnya skenario pertama, apabila tanah tersebut diserahkan kepada Pemko, maka pemerintah sebenarnya tidak disebut wakaf, mewakafkan. Nah, yang nanti yang mungkin pakai skenario kedua, Pak. Jadi langsung dari developer. Developer itulah yang mewakafkan tanpa melepaskan tanah itu kepada pemerintah terlebih dahulu. Maka mereka nanti mewakafkannya, nanti melepaskannya di atas di kantor BPN. Nanti itu nanti akan didaftar dan diwakafkan kepada yayasan. Nah, kalau berdasarkan Permen ATR nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara wakaf, maka perbuatan hukum wakif untuk memisahkan menyerahkan sebagian harta benda miliknya. Nah, ini kan harta benda milik siapa? Nah, jadi kalau misalnya dia masih di dalam nama developer, maka tentunya developer nanti yang menjadi wakifnya. Nah, ini untuk jangka waktu tertentu guna keperluan ibadah atau kegiatan umum atau syariah. Nah, berdasarkan ketentuan Permen nomor 2 tahun 2017 ini, pendaftaran wakaf ini sudah ada ketentuannya, Pak. Jadi ada surat permohonan, surat ukur, dan seterusnya. Nah, kalau bagaimana dengan di atas HPL? Tentunya ada ketentuan seperti di atas HPL. Tapi ini yang berlaku secara umum ya, Pak ya. Nah, berlaku ini secara umum ini nanti ini berlaku di luar FTZ, di pulau-pulau, di kampung tua. Lanjut, Mas. Nah, yang di atas tanah negara ini bisa berupa apa tanah-tanah itu yang diwakafkan itu berupa hak milik, kemudian HGU, HGB atau hak apapun yang ada di situ itu bisa diwakafkan. Yang belum pernah dilekati dengan sesuatu hak tanah didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazirnya. Nah, surat permohonannya seperti ini. Nanti harus ada akta ikrar wakaf atau akta pengganti ikrar wakaf, pengesahan nazir dari yang bersangkutan, kemudian perolehan haknya seperti apa, kemudian pernyataan dari nazir, untuk surat keterangan dari kepala di seluruh bahwa tanahnya tidak dalam sengketa dan seterusnya. Ini nanti ada form-formnya, Pak. Oke, lanjut. Nah, tata pendaftarannya secara umum ini, Pak, secara umum. Secara umum gambarannya dari wakif pihaknya ini mewakafkan harta benda miliknya buat akta ikrar wakaf, kemudian nazir yang menerima harta benda, yang pengelola, kemudian ada surat pengesahan nazir, yang tadi ini ringkasannya aja, Pak. Baik, selanjutnya saya kira mungkin itu secara umum sudah jelas. Nanti seperti apa teknisnya nanti akan kita lanjutkan. Nah, bagaimana yang seperti yang lain, misalnya rumah ibadah seperti gereja, kemudian rumah ibadah seperti pura, kemudian kelenteng, kemudian vihara, kemudian yang lainnya.
bagaimana ini ada ketentuan-ketentuan yang sama juga sebetulnya pada prinsipnya pendaftaran tanah untuk rumah-rumah ibadah. Nah, ketentuan di dalam ketentuan pendaftaran hak untuk diperoleh hak itu nanti di atas HPL ini secara umum adalah sama. Nah, nanti yang coba kami dorong melalui pertemuan ini barangkali nanti kita bisa membuat satu kesepakatan. Kalau bisa nanti kita bersama-sama untuk melakukan pendataan, Pak. Izin Pak Kepala Kantor Kementerian Agama. Kalau bisa nanti pendataan ini kita buat bersama-sama, sehingga dengan form yang sama yang kita sepakati bersama pula, sehingga jelas semua sebetulnya siapa yang mempunyai yayasan, siapa yang belum, dan segala macam, siapa yang sudah. Kalaupun nanti ada database-nya, mohon kami bisa dibantu Pak Kepala, supaya nanti kita akhirnya bisa mendata lebih baik. Nah, dengan adanya database ini Pak, kita bisa merawat minimal merawat datanya. Kemudian juga adanya kemungkinan misalnya gerejanya atau masjidnya atau rumah ibadah lainnya itu bertambah luas misalnya untuk parkirnya, untuk yang lain dan pengembangan yang lain. Kadangkala misalnya pada waktu itu di rumah ibadah itu katakanlah misalnya 1000 meter karena ada keperluan lain ditambah lagi. Itu juga nanti akan menjadi catatan-catatan kita supaya bisa menjadi kita data nanti untuk kepentingan ini. Sehingga semuanya serba legal. Maka kami sebut legal itu namanya legalisasi. Jadi sertifikatannya adalah bagian daripada legalisasi. Sehingga ibadah kita pun menjadi lancar, menjadi tenang, menjadi aman, dan tidak ada hal-hal lain yang terganggu gitu Pak. Baik, mungkin yang saya sampaikan pagi hari ini hanya semacam ini, hanya untuk bahan-bahan diskusi. Kalau misalnya ada bapak-bapak sekalian dari MUI, dari Perma Budi, kemudian dari tempat lain juga, siapapun yang hadir pada kesempatan ini, bisa saja nanti juga secara tertulis Pak permasalahan-permasalahannya seperti apa. Kemudian kita buatkan semacam nanti ada tim, ada pokjanya Pak. Ini izin kalau bisa diakomodir, nanti kita buatkan timnya, kita buatkan pokjanya, kemudian kita bisa bersama-sama untuk berkolaborasi Pak, untuk saling membantu sehingga kerukunan kita umat beragama di Kota Batam yang indah ini semakin terjalin dengan. Nah, ada satu lagi Pak, kemarin diskusi kami bincang dengan Bapak Ketua MUI Pak Lukman. Ini bagaimana dengan sulitnya kita mencari untuk makam. Nah, saya sampaikan kemarin secara guyon kepada Pak Lukman sama Pak Syukri. Saya bilang, kenapa kita tidak berpikir untuk membuat makam itu di pinggiran hutan? Itu Pak Zul, Pak Kepala. Apakah memungkinkan membuat makam di pinggiran hutan? Saya sampaikan sangat mungkin. Saya sudah berbicara dengan Kementerian Kehutanan dalam hal ini adalah BPKH di Tanjung Pinang, Pak Trijoko. Kami dalam waktu 1 tahun ini akan membuat penyelarasan dan tata batas seluruh kawasan hutan, baik dimanapun di seluruh Batam. Jadi artinya ini sudah final Pak. Final, tidak ada lagi nanti hutan yang ditempatin orang, segala macam. Ini sudah ada jelas batas-batasnya. Sehingga orang lagi tidak merambah hutan. Bapak-bapak sekalian, hutan kita ini sudah semakin berkurang. Kemarin kami dari akademisi memperoleh informasi bahwa seharusnya idealnya jumlah hutan kita di Batam ini 33%. Faktanya sekarang Bapak adalah 31%. Nah, berarti sudah tergerus. Memang ada upaya untuk menjadikan tanah yang putih itu menjadi hijau kembali sehingga Batam ini akan tetap bertahan hutannya. Namun posisi sekarang ada 31%. Nah, sekarang bagaimana kita menjaga posisi 31% ini akan tetap menjadi hutan agar tidak 10-20 tahun lagi kita kesulitan akan air minum di Batam. Nah, ini saya sampaikan juga kemarin kepada Pak Syukri sama Pak Lukman. Kalau nanti 20 tahun lagi kita ngimpor air, udah sulit kita. Sementara orang akan bertambah. Nah, kemudian juga jumlah yang meninggal bisa jadi bertambah. Apalagi pandemi yang terbaru ini Omikron sudah melanda. Nah, ini akan menjadi kesulitan kita untuk buat makam. Maka kalau ada nanti kesepakatan kita juga Pak Jul, kita nanti bisa bersama-sama nanti akan membuat satu kesepakatan dan mengusulkan kepada Pak Wali Kota.
Ini dari ide dari Pak Kepala Kantor Pertanahan gitu aja Pak. Supaya bagaimana kita memperoleh pinjem pakai Pak, pinjem pakai kawasan hutan. Nah nanti di kawasan hutan itu Pak, akhirnya terjaga. Jadi nanti biarlah saudara-saudara kita yang meninggal di pinggiran hutan itu menjaga hutan Pak. Jadi kita nggak pusing-pusing lagi Pak. Itu Pak Jul. Jadi kita pun sambil ziarah, sambil menanam pohon, sambil merawat. Sehingga kalau orang pun yang mau masuk ke kawasan hutan itu, sehingga jadi harus minta izin dan pamit sendiri terhadap keluarganya. Kan nggak mungkin lagi. Dan kemudian data-data kita nanti jelas semua nanti batas-batas hutannya. Sehingga batas-batas, oh itu ada kuburan, berarti hutan. Nah itu jadi sangat jelas. Maka terjagalah hutan kita di Batam ini dan lestarilah hutan kita dan air kita ke depannya juga makin terjamin. Nah ini yang saya sampaikan salah satunya Pak, barangkali mungkin ini ide yang mungkin agak nyeleneh dari kepala kantor Kota Batam, tetapi mungkin Pak. Jadi tidak mungkin. Jadi saya sudah berbicara dengan Pak Trijoko bahwa beliau mau dan asal namanya kita pakai pinjam kapai. Kita buat MOU Pak. Mungkin nanti ini jadi salah satu percontohan Pak di satu-satunya di Batam, mungkin baru pertama kali di Indonesia. Kita membuat kuburan menjaga hutan. Nah, nanti ada judulnya Pak, ada nih, kuburan menjaga hutan. Gitu Pak Ketua MUI. Kamera tapi nggak muncul. Nggak muncul ya? Nanti aja. Nah, jadi nanti kita yang bersama-sama sehingga banyak sekali manfaatnya nanti Pak, banyak sekali manfaatnya. Mungkin nanti secara teknis nanti bisa kita atur misalnya 20 meter atau 30 meter dari batas pinggiran hutan itu untuk dimanfaatkan untuk hutan. Tentunya nanti ada akses masuk segala macam. Tetapi pohon-pohon, tegakan-tegakan pohon itu tetap terjaga dan dilarang menebang pohon. Dan kita pun kalau ziarah Pak nanti ke makam itu Pak, teduh juga Pak, enak Pak, nyaman gitu loh. Jadi jangan nanti juga agak gersang gitu kan, lebih nyaman, lebih teduh, lebih suasana pun lebih kusuk, lebih apa gitu Pak. Nah saya kira itu yang pembuka saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapat pemikiran-pemikiran baru buat kita semua. Dan juga kami Kantor Pertanahan Kota Batam siap untuk membantu dan mensukseskan dari MOU dari Pak Menteri Kementerian Agama dan Kementerian ATR BPN untuk mensertifikatkan seluruh rumah-rumah ibadah. Saya kira demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kalau ada yang mau berkomentar dari Pak Kepala Kantor dulu Pak. Pak Jul, monggo Pak. Silakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita yang saya hormati sahabat saya, Kepala BPN Kota Batam, Bapak Makmur, dan yang saya hormati, saya muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, sahabat saya Kiai Haji Lukman Rifai beserta Sekretaris Umum Pak Kiai Haji Sukri Ilyas beserta pengurus lainnya, dan yang saya hormati sahabat saya juga Pak Wayan Catrayasa, tokoh umat Hindu di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau, Romo Suwarno, dan juga ada teman-teman dari penyelenggara agama yang ada di Kementerian Agama Kota Batam. Yang saya hormati ada Pak Dirham, Kiai Dirham dari Bimas Islam, itu dari notaris kita Pak Saifuddin. Nah, gabung Pak. Nah ini yang terus membantu kita dalam hal-hal yayasan kemasjidan dan yayasan lainnya, organisasi Islam. Bapak sekalian peserta Zoom meeting yang saya banggakan. Pertama tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan Zoom meeting ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pertama, saya ucap terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala BPN Kota Batam, Pak Makmur, beserta staf dan lainnya yang sudah memperkarsai kegiatan kita pada hari ini. Dan ini sudah cukup lama ya, kita cita-citakan, sudah cukup lama
kita bincangkan, bahkan beberapa langkah juga sudah kita lakukan, namun belum mendapatkan hasil. Makanya begitu Pak Makmur baru duduk di Batam, saya langsung berdiskusi dengan beliau, bahkan kami saling berkunjung, beliau ke kantor saya dan saya ke kantor beliau. Salah satu agenda yang kita bahas adalah tentang legalitas rumah ibadah. Dan ini menjadi kerisauan kita tentunya, bagaimana generasi kita ke depan, jangan ini terjadi polemik. Kita orang-orang tua pada hari ini berusaha, berupaya untuk membangun rumah ibadah, untuk tempat ibadah yang baik. Tahu-tahu nanti generasi kita karena legalitas tidak kita siapkan hari ini, itu jadi pertengkaran, jadi persoalan. Nah, maka oleh karena itu, bincang-bincang hari ini tadi sudah disampaikan oleh Kepala BPN. Salah satunya pertama adalah kalau bicara masalah wakaf, kita ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kalau ini berjalan dengan baik, saya kira semua sudah memahami umat Islam bagaimana status tanah wakaf itu adalah milik Allah, tidak boleh diganggu-gugat apalagi diperjualbelikan. Nah, demikian pula dengan mungkin umat-umat yang lain tentang status ini. Dan ini kewajiban negara, tentunya pemerintah, untuk memberikan kepastian hukum terhadap status lahan atau tanah-tanah yang berdiri rumah ibadah. Maka oleh karena itu, ini memang harus dibentuk tim pada diajukan tadi. Dan sayangnya pagi ini seharusnya ada dari BP dan Pemko juga yang ikut hadir, ikut mendengar bincang-bincang kita ini. Karena leading sektornya, kebijakannya ada di mereka. Ya, 2 jenis tanah tadi yang jelaskan itu ada di Pemko dan di BP. Kita tahu di BP selama ini kan kesulitan teman-teman ketika ingin mengurus lahan rumah ibadah ini sering kesulitan di BP. Nah, kita berharap dengan Kepala BP yang saat ini bisa memberikan ruang untuk percepatan pengurusan, bahkan sekaligus juga tidak dikenakan iuran tahunan itu. Artinya WT itu, kalau dulu disebut dengan WTO, WT itu kalau bisa digratiskan untuk rumah-rumah ibadah. Dan ini pernah tercetus oleh Kepala BP. Pertama, kalau tanah pemerintah, tanah milik pemerintah itu digratiskan WT-nya. Demikian pula barangkali rumah-rumah ibadah. Nah, ini perlu kita tata. Data ini menata ini tentu dipenuhi data yang akurat. Pertama, kita ingin melihat bahwa legalitas dari pendirian rumah ibadah itu sendiri sudah ada izin apa belum. Kan ingin mengurus rumah status lahannya, tentu rumah ibadah itu sudah punya legalitas. Salah satunya rekomendasi dari Kementerian Agama dan FKUB. Nah, setelah itu baru kita kaji bagaimana pengalokasian lahan itu. Kalau memang lahan itu sudah dialokasikan untuk rumah ibadah, saya kira tidak ada alasan untuk pemerintah tidak menyukseskan untuk pengurusan legalitasnya. Persoalan hari ini, Bapak sekalian, yang perlu dan sama-sama kita ketahui adalah ketika rumah ibadah itu berdiri di tengah-tengah perumahan atau ASUP atau PASOS yang disiapkan oleh developer. Ini sering bermasalah karena memang belum diserahkan kepada pemerintah. Nah, secara aturan tentu tanah-tanah PASOS menjadi rumah ibadah di lokasi perumahan itu developer kan harus menyerahkan kepada pemerintah. Nah, pemerintahlah mengalokasikan lahan itu untuk apa? Sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tinggal di sekeliling itu. Disitulah kewajiban developer menyiapkan PASUM dan PASOS. Nah, ini yang sering kesulitan bahwa pengurusan surat menyurat yang kadangkala ada PASUM itu belum diserahkan kepada pemerintah, tetapi developer sudah tidak diketahui lagi di mana. Nah, ini sering kejadian seperti ini. Maka untuk itu, Bapak sekalian, kita harus mencari formulasi gimana menghadapi hal-hal seperti ini. Karena kita ketahui ketika PASUS itu belum pecah PL dan developer sudah menghilang entah kemana, kesulitan untuk mencari legalitasnya. Nah, ini tentu yang lebih tahu adalah teman-teman yang ada di BP maupun di Pemko. Bagaimana menyelesaikan itu? Kalau kita memahami
cara penyelesaian dan perlu kita sosialisasikan kepada pengurus masjid, mereka akan mudah. Kenapa? Karena bertahun-tahun yang kita hadapi persoalan belum ada keputusannya. Salah satunya contoh kasus yang saya sampaikan tadi. Ini contoh kasus yang sampaikan berlarut-larut sampai saat ini juga belum ada keputusannya. Nah, yang selanjutnya siapa ingin mengajukan? Apakah pengurus masjid atau yayasan? Nah, kadang-kala di rumah ibadah itu ada 2 yayasan yang berdiri. Ada yayasan yang berdiri pengelola masjid, ada yayasan yang pemilik tanah. Nah, salah satu contoh ada satu rumah ibadah yang satu ada pendidikannya, satu ada masjidnya. Nah, masing-masing mengklaim bahwa yayasannya yang berhak. Nah, ini kan perlu ada penyelesaian selanjutnya. Nah, kalau ingin status tanah wakaf, siapa yang mengajukan? Siapa yang akan menjadi wakif? Nah, siapa yang menjadi nazirnya? Wakif, kalau dia developer, kalau dia mau kita wakafkan, siapa yang menjadi wakifnya? Siapa yang nazir? Kalau nazir mungkin jelas lah, ada yayasan, badan hukum. Tapi persoalan badan hukum kita nanti dijelaskan, saya minta Pak Notaris lah. Karena kecenderungan yayasan ini, Pak Notaris, siapa ketua pembina, dia itu sebagai pemilik dan bisa mewariskan. Nah, kayak gitu. Secara hukum saya ketahui, nanti kita minta jelas Pak Safruddin. Karena kalau dia sebagai ketua pembina, ketika dia sudah meninggal, ini bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Nah, ini apakah ini nanti akan tidak jadi persoalan ke depannya? Nanti ini mohon dijelaskan. Itu yang ketiga. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tim ini penting. Ya, dari bincang-bincang kita ini, saya kira udah harus ada langkah-langkah konkret dalam bentuk tim. Nah, umpamanya tim ini penguatan semua unsur agama ada di dalamnya. Dan itu ada pertama pemerintah barangkali dari otorita, dari BP, dari Pemko, Kementerian Agama, BPN, gitu kan, dari perwakilan tokoh-tokoh agama. Nah, ini harus ada penguatan dan ini kita bentuk sebuah organisasi tim ini dan kita tetapkan bagaimana kerjanya dan bagaimana ending akhirnya. Harus ada target. Karena berulang kali Pak Makmur kami sampaikan ini sudah pernah juga kita buat khusus umpamanya seperti di Muslim melalui Dewan Masjid. Kita pernah dulu bahkan Pak Yusuf Kala selaku Ketua Dewan Masjid Pusat itu menyerahkan 1 unit mobil untuk pengurus legalitas ini. Tapi ujungnya juga mandek ya karena kembali kepada anggaran. Karena mau berjalan teman-teman ini kan mobil juga harus punya bensin. Nah ini kan juga jadi persoalan. Jadi sampai saat ini juga belum berjalan. Maksud saya dengan pertemuan ini harus langkah-langkah konkret yang kita lakukan. Bahkan kita lapor ke Pak Wali Kota. Beliau juga selaku Ketua Dewan Masjid Provinsi Kepulauan Riau, ya selaku Wali Kota, Kepala BP juga supaya ada langkah-langkah dan tim ini bisa dianggarkan dan ditargetkan bekerjanya berapa lama. Nah, apalagi ini tindak lanjut kita, Pak Makmur, MOU yang sudah ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri BPN Agraria, Sufyan Jalil. Artinya ini harus jelas langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, untuk data kita kalau masjid sudah ada namanya SIMAS. SIMAS ini seluruh Indonesia. Sudah ada nomor registrasinya. Mudah sih memantaunya sebenarnya di Batam ini. Di Kepri dari Indonesia, kalau untuk masjid insya Allah mudah kita pantau karena memang dia punya sistem manajemen data manajemen masjid dan itu sudah terdata seluruhnya dan masjid itu wajib mempunyai nomor registrasi. Nah jadi kalau punya nomor registrasi masjid itu ketika dia ngecek masuk nggak di data SIMAS, kita tinggal bisa ngecek masing-masing dengan mendapatkan nomor registrasi dari Kementerian Agama. Nah itu pun ketika pemerintah ingin beri bantuan kepada masjid, benar nggak ada masjid ini? Tinggal diminta aja nomor registrasinya. Itu bisa dicek di link kita, di SIMAS kita. Itu mempermudah sebenarnya. Nah, karena mempermudah data ini. Demikian pula dengan, saya kira, untuk rumah ibadah lain juga demikian halnya. Terdata dengan baik, dan data ini baru nanti kita sampaikan bagaimana tim ini bisa bekerja dan bisa kita targetkan. Intinya adalah, dari hasil pertemuan ini, kita harus bersama-sama pemerintah, BP, dan seluruh kita untuk serius menangani ini supaya tadi disampaikan jangan kita meninggalkan dosa warisan kepada anak-anak kita yang pada akhirnya nanti gara-gara rumah ibadah yang tidak ada legalitasnya, tempat strategis, ya
itu tadi jadi dosa warisan pula, dijual lah, di apa gitu segala macam. Nah itu yang. Dan terakhir ingin saya sampaikan tentang pemakaman tadi, saya singgung sedikit kemarin Majelis Ulama itu sudah membahas ya dengan Komisi Fatwa bicara apakah nanti itu perkuburan itu bisa ditindih atau nggak tahu ya, nanti coba dibahas bersama. Tapi saya lebih setuju tadinya kalau memang pergeserannya di pinggiran hutan, nah itu lebih baik lagi gitu kan. Cuma persoalannya di Batam ini Pak Makmur di mana hutan lagi kan gitu, masuk dalam hutan lindung lagi kan, masuk dalam hutan lindung lagi kita kan gitu. Lebih pikir ini hutan udah nggak ada, hutan kita udah habis dengan garap semua kan. Jadi saya kira itu beberapa hal mungkin gambaran dari saya. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan sekalian, Pak Kepala BPN yang sudah berkarsai pertemuan kita ini. Mudah-mudahan harapan kita pertemuan ini akan mendapatkan hasil ya untuk langkah-langkah kerja kita berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Kantor Kemenak Kota Batam. Untuk sesi diskusi atau tanya jawab selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ketua MUI Kota Batam. Kepada Bapak Ketua MUI Kota Batam, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Kepada Bapak Kepala Kantor BPN Kota Batam, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, pimpinan Majelis Agama yang turut bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Pertama, kami perlu menyampaikan karena pada waktu yang lalu Pak Kepala Kantor Pertanahan sempat bertanya apakah di tingkat pusat sudah ada kerjasama atau MOU antara Menteri ATR dengan Majelis Ulama Indonesia. Ternyata setelah kami telusuri data di tahun 2015 pada saat Ijtima Ulama di Jawa Tengah, ternyata di situ sudah ada statement dari Menteri ATR untuk menggandeng Majelis Ulama Indonesia dalam mempercepat legalitas tempat-tempat ibadah, ya, khususnya karena berkaitan dengan Majelis Ulama itu adalah berkenaan dengan tempat ibadahnya umat Islam. Jadi sebenarnya di tingkat pusat juga ada kerjasama juga, sebagaimana Kementerian ATR bekerjasama dengan Kementerian Agama. Berkenaan dengan rencana kita ini, kalau pandangan kami, pengalaman kita selama ini, pertama yang tentu paling awal mendasar kita butuhkan adalah data. Ya. Jadi sampai hari ini kita belum punya data sesungguhnya masjid, ya kalau kita bicara yang Batam, ya masjid yang sudah legalitasnya selesai sampai dalam bentuk sertifikat pengupahan itu ada berapa persen, masjid mana saja, lalu kemudian masjid mana yang masih ada kendalanya apa, itu sampai sekarang belum ada data yang konkret yang kita miliki. Maka langkah awal tentu adalah mendata. Dan beberapa waktu yang lalu, Pak Kakan BPN sudah membuat seperti Google Form kayaknya, beliau mengusulkan Google Form. Cuma pengalaman kita, Pak Kepala, Google Form ini kalau untuk masyarakat awam kadang-kadang sulit ya, karena kami juga sering menyampaikan Google Form, tapi ketika diaplikasikan di lapangan masih juga yang ingin mengisi secara manual. Oleh sebab itu, sekali lagi bahwa dalam bentuk tim nanti, mau tidak mau pasti harus melibatkan pemerintah ya, baik itu di Kementerian Agama, di Badan Pertanahan ataupun di pemerintahan Kota Batam. Kalau kami mengilustrasikan akan lebih cepat kalau ini melalui pemerintah Kota Batam. Jadi seandainya melalui camat, kemudian diinstruksikan ke lurah, lurah ke RW, masing-masing RW mendata tempat ibadah yang ada di daerahnya itu apa saja, yang sudah legalitasnya selesai mana saja, kendalanya apa,
dengan data dari bawah dibawa ke atas nanti akan terpetakan. Ternyata yang harus kita selesaikan sekian persen persoalannya ini akan lebih cepat ya. Kenapa? Sekali lagi bahwa ini kalau menggunakan cara biasa hanya pendekatan ormas lama karena kita sudah pengalaman yang lalu tim kita itu di pendataan ini saja sulit karena ada sebagian masjid, ada tempat ibadah itu yang tidak open ketika dimintai satu informasi terkait dengan data yang ada di tempat ibadahnya. Ini persoalan pendataan. Ya, jadi kalau harapan kami begitu ya, jadi bisa kita menggunakan bekerja sama dengan pemerintah Kota Batam melibatkan perangkat daerah yang ada itu. Ya. Atau solusi kedua kalau tidak itu Kemenak ada kantor urusan agama, di kantor urusan agama ada penyuluh, itu juga bisa digunakan ya. Tapi yang jelas kayaknya yang paling mungkin adalah menggunakan pendekatan melalui aparat pemerintah. Ini bisa lebih cepat, datanya lebih akurat. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan tim. Memang harus sesegera mungkin kita bentuk tim, karena kita bicara tempat ibadah secara umum, tentu tim ini akan terdiri dari berbagai macam agama, lalu nanti mungkin di internal majelis agama akan membentuk juga tim tersendiri untuk mengcover tim yang duduk secara resmi di tim kita ini. Ya, nanti masing-masing majelis agama tentu punya kebijakan tersendiri dalam mengatasi problematika yang ada di tempat ibadahnya masing-masing. Dan mau tidak mau dalam tim ini, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, bahwa soal pendanaan juga perlu difikirkan. Karena salah satu kendala kita kemarin, di situ ketika mau action, ya, mau harus butuh BBM, mau harus bergerak, tentu ini semua membutuhkan cost ya. Kalau itu tidak disiapkan dengan baik, maka juga nanti akan mentok, maka harus dipikirkan. Ya, siapa tahu di Kementerian ATR ada Sapodana atau di Kementerian Agama atau di Pemko bisa mensupport, ini akan bisa bergerak. Tapi kalau tidak, nanti nasibnya kayak tim-tim yang pernah kita bentuk sebelumnya. Ya. Timnya ada, tapi karena tidak ada pendanaan yang jelas, kemudian mandek di tengah jalan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, amatan kami, ini juga sudah kami sampaikan sebenarnya kepada Pak Kepala Kementerian Agama ataupun Kepala Kantor Pertanahan, kendala kita selama ini yang paling sering terjadi adalah tidak adanya surat hibah dari developer kalau itu terkait dengan tanah yang ada di perumahan-perumahan atau tidak ada kejelasan status tanah kalau itu di coupling-coupling. Saya membayangkan dan kemarin juga sudah disampaikan juga. Jadi kalau kata Pak Kepala Kantor Pertanahan, beliau melalui Real Estate Indonesia RAI ingin memanggil para developer yang ada untuk tempat-tempat ibadah yang belum dikeluarkan hibahnya kepada tempat ibadah, itu minta segera untuk dikeluarkan. Saya membayangkan kalau itu bisa benar-benar terwujud, ya, semua developer yang ada di masing-masing perumahan itu bisa menyerahkan surat hibahnya, ini paling tidak separuh persoalan sudah terselesaikan. Karena kemarin yang paling sulit itu tempat ibadah, khususnya kita yang Muslim, posisinya di situ. Jadi surat hibah itu tidak diberikan. Kalau itu sudah diberikan, itu hampir 50% persoalan terselesaikan. Tinggal kita nanti bagaimana mengkoordinasikan dengan BP Batam. Ya. Kemudian yang terakhir, kami dari Majelis Ulama Indonesia kemarin mensondingkan persoalan ini kepada Wali Kota Batam, dan nampaknya beliau welcome, tapi segala sesuatunya menunggu apa yang kita putuskan pada rapat kita, pada meeting Zoom kita pada kesempatan kali ini. Karena sekali lagi bahwa peran Pemko Batam dan BP Batam dalam usaha kita ini sungguh sangat signifikan karena terkait tadi bagaimana UWT-nya. Karena kalau kita melihat statement Kepala BP Batam di beberapa tempat, beliau menyatakan untuk tempat ibadah yang memang tanah itu dipakai untuk tempat ibadah, ya, untuk masjidnya saja, itu bisa di-free-kan. Tapi kalau masjidnya lalu kemudian punya minimarket, itu lain cerita lagi nanti. Ya. Jadi yang di-free-kan itu yang benar dipakai tempat ibadah. Nanti kalau masjidnya punya minimarket, lalu punya sekolahan, itu nanti, saya pernah berbicara sama beliau,
itu nanti lain lagi ceritanya. Tapi kalau yang benar-benar dipakai oleh tempat ibadah, beliau berkeinginan untuk menggratiskan UWT-nya itu. Ya. Kalau sekilas seperti itu. Ya, terakhir, bersinggungan tentang makam, karena ini juga menjadi pembahasan serius, usulan Majelis Ulama Indonesia Kota Batam kepada wali kota merekomendasikan kalau bisa setiap kecamatan itu ada pemakaman umum. Ya, kita mengusulkan seperti itu. Cuma memang dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman itu menyatakan seperti yang disampaikan Pak Zul tadi, lahannya tidak ada. Tapi kemarin ada terobosan dari Pak Kepala itu. Jadi yang dimaksudkan gini Pak Zul, kalau di kampung kami itu ada hutan, di atasnya ditanam pokok jati, di bawahnya ditanam cabai, ditanam jagung, ditanam sayur mayur. Ya, jadi saya melukiskan pemakaman kita nanti begitu. Di atasnya tetap ada pohon besar, baru di bawahnya makam-makam. Dan tidak boleh memotong pohon yang besar-besar ini. Jadi kalau di daerah kami itu ya di bawahnya ditanam sayur mayur, di sini penggantinya ditanam makam. Jadi kalau itu benar-benar bisa boleh secara legalitas pemerintah, itu sebuah solusi juga. Ya, cuma nanti kalau di hutan lindung boleh apa tidak itu nanti Pak Kepala Kantor Pertanahan yang bisa menjawab. Itu barangkali dari kami, karena kami hari ini sedang menggesa fatwa tentang makam tumpang, ya Pak Wayan. Ya. Jadi umat Islam sekarang sedang mendiskusikan tentang makam tumpang yang rencanakan diterapkan di Sungai Ladi, makam-makam yang usianya lebih 10 sampai 20 tahun, yang tak terurus nanti akan diisi oleh makam yang lain. Ini sedang kita diskusikan fatwanya di Majelis Ulama. Ya. Karena apa? Karena pertimbangannya itu tadi. Sempitnya lahan makam yang ada di Kota Batam sampai ada diskusi seperti itu. Demikian, terima kasih kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat untuk semuanya. Baik, terima kasih Pak Lukman Rifai, Ketua MUI Kota Batam. Untuk tanggapannya nanti kita akan tanggapi sekalian ya Pak. Untuk yang berikutnya kami memberikan kesempatan kepada Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia atau yang mewakili dari Perma Budi. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mewakili dari teman-teman dari Perma Budi. Ya, memang permasalahan terkait dengan lahan khususnya wihara dan kelenteng, karena kalau untuk yang sebagian umat Buddha juga ada yang menyebutnya juga kelenteng dan juga cetia, ya. Nah ini ada beberapa juga tempat ibadah yang juga memang dalam artian masih milik pribadi. Nah tentu ketika digunakan sebagai cetia, nah ini mungkin juga kita harus lihat bagaimana peluangnya untuk kedepannya di dalam proses pensertifikasian tersebut, karena kalau atas nama pribadi mungkin kan jadi sulit untuk kita ubah kecuali sudah menjadi milik aset yayasan. Nanti lebih kurangnya mohon nanti Pak Langlang bisa tambahkan ya Pak Langlang ya terkait dengan permasalahan yang ada di internet kita umat Buddha. Kemudian untuk yang kedua, wihara-wihara kita juga ada yang sebagian itu belum bersertifikat, namun sudah memiliki yang namanya SCAP SPC dari BP Batam. Karena ada sebagian yang masih memiliki pemikiran udah nggak perlu disertifikatkan karena kan tidak mau diagunkan, ceritanya kan begitu. Apakah mungkin mohon kebijakan dari Bapak Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan, apakah memang pendapat demikian itu benar atau memang kami harus goalnya finalnya harus sampai disertifikatkan tanah-tanah atau lahan ataupun juga termasuk lahan-lahan yang ada dimiliki oleh wihara tersebut yang hanya statusnya sampai di surat menyurat yang BP Batam saja, seperti itu. Kemudian kasus yang ketiga juga yang mungkin juga kita mau coba mohon masukannya, yaitu ada sejumlah juga wihara yang mana ketika serah terima ke yayasan pada saat awal itu istilahnya ya serah terima, kemudian peruntukannya kemudian juga sudah menjadi wihara atau menjadi cetia. Nah, namun seperti yang tadi saya sebutkan di case yang kedua, tidak
sampai terbit sertifikat, hanya sampai di BP Batam. Apakah nanti ketika disertifikatkan itu akan muncul biaya-biaya apa saja yang harus kami tanggung, misalkan apakah biaya BPHTB-nya akan muncul atau bagaimana kira-kira, sehingga kami bisa men-sounding, memberitahu kepada pengurus-pengurus wihara sehingga mereka juga tidak takut, karena dikhawatirkan mereka berpikir lah ini kan diserahkan untuk kepentingan sosial, kenapa harus membayar BPHTB kembali. Nah, ini yang mungkin mohon pertimbangan dari Bapak Kantor Pertanahan juga. Demikian mungkin yang jadi keluhan dari kami umat Buddha, termasuk masukan-masukan dari teman-teman yang dari umat Buddha. Mungkin Pak Langlang ada lebih kurangnya mohon ditambahkan, Pak Langlang. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Suwarno mewakili dari Permadi. Untuk berikutnya kami berikan kesempatan kepada Parisade Hindu Dharma Indonesia atau yang mewakili. Sedangkan baik, terima kasih. Kami dari Parisade ada 2, saya sendiri dan Pak Made Karmawan. Nanti saya menyampaikan, barangkali nanti Pak Made Karmawan sebagai penyelenggara Bimas Hindu Kementerian Agama Kota Batam bisa menambahkan. Di kesempatan yang pertama saya bicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Waidi Dongjen. Salam kebajikan bagi kita semua. Yang pertama dan utama tentu kita mengaturkan rasa syukur, rasa angayu bahagia kita pada hari ini kita bisa bertatap muka, berdiskusi. Saya banyak menelaah, mendengarkan kata apa yang disampaikan pembicara-pembicara terdahulu. Namun sebelumnya yang terhormat Kepala BPN Batam, Pak Makmur, yang sudah menyelenggarakan inisiatif ini, kami menyambut sangat baik. Kemudian yang kedua, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, sahabat saya Pak Zulkarnain Umar, Pak Dokter, sudah menyampaikan panjang lebar. Kemudian Ketua MUI, Pak Lukman Rifai, yang juga sudah menyampaikan ini ada sesuatu yang baru saya dengar adalah makan tumpang. Jadi mudah-mudahan kita wujudkan daerahnya ikut menjaga pura saya. Dan yang ketiga tentu teman-teman, jadi Pak Suwarno, kemudian dari notaris, dari Pak Dirham, yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tentu moderator yang saya hormati juga. Dalam kesempatan ini, Pak Makmur, saya mau menyampaikan informasi tambahan bahwa saya memang dari agama Hindu, dari tahun 2006, selama 17 tahun saya menjadi sekretaris FKUB Kota Batam. Jadi saya tidak asing lagi sama teman-teman, saya keluar masuk masjid. Nah, kemudian itu adalah terkait dengan pasal 14 di PBM nomor 9 dan nomor 8 yang menyaratkan bahwa kita harus ada survei rumah ibadah untuk menerbitkan rekomendasi untuk mendapatkan IMB. Nah, dari sekian pengalaman saya bahwa memang paling banyak yang kita jumpai itu rumah ibadah Islam, gereja, musola, kemudian dan segala persoalannya juga kita temukan di sana. Kemudian yang kedua terkait dengan jenis tanah di Batam itu ada 2, dari BP dan dari Pemko. Ini juga menjadi persoalan-persoalan potensi konflik karena tidak sedikit rumah ibadah setelah dikeluarkan izin prinsip itu tidak dibangun. Tidak dibangun, setelah 10 tahun dibangun dan di sekitarnya sudah berdirilah perumahan-perumahan yang bernuansa agama lain. Nah, ini juga akhirnya ujug-ujug membangun terjadi persoalan-persoalan yang di lapangan. Nah, mudah-mudahan yang selama ini kita bisalah menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Terus yang ketiga, sebagai informasi buat Pak Makmur,
Jadi umat Hindu di Kota Batam ini kurang lebih jumlahnya 2.000 jiwa dan puranya 1. Memang kita hanya memiliki pura 1 dan kalau misalnya mau ditambah nggak maulah 1 ya. Karena saya melihat 1 ini sebagai pemersatu. Sebagai pemersatu, kalau kita buat lagi yang lainnya jadi pecah-pecah, jadi kita nggak ketemu. Nilai silaturahminya itu nggak ada, Pak Jo. Jadi ketemu kita nggak kenal saling satu sama lainnya karena memang fungsi rumah ibadah itu di samping memang untuk tempat peribadatan, yang kedua untuk bersosialisasi antara manusia dengan manusianya. Kemudian yang ketiga untuk pembabaran budaya. Jadi budaya, karena agama itu terkait dengan budaya, adat istiadat, bagaimana kita mengimplementasikan jadi trihita karana itu. Yang pertama hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian hubungan manusia dengan manusia, dan yang terakhir adalah hubungan manusia dengan alam. Ini harus kita jaga keseimbangannya ini. Jadi sebagai informasi umum buat Pak Makmur, pura kita namanya Pura Agung Amertabuana, bertempat di Jalan Gajah Mada nomor 3 di Sailedi. Ini kita memang belum memiliki, jadi sertifikat yang kita dari dulu kita ingin membuat sertifikat, tapi kita memang belum sampai sekarang belum kita memiliki. Skep sudah ada, surat perjanjian sampai skepnya dari BP sudah ada, semua tinggal melanjutkan saja. Ini ada kami punya saudara Pak Made Karmawan itu selalu berhubungan dengan Bapak untuk memang beliau ditugaskan dari tim kita untuk mengurus itu, dan kita memang bersama-sama bagaimana teknis berikutnya untuk pelaksanaan legalisasi rumah ibadah. Kemudian selanjutnya terkait dengan tim, bahwa karena memang bukan dari kita untuk kita semua, jadi bukan hanya kepentingan untuk rumah ibadah kita saja. Jadi kalau lelah tim ini adalah tim umum, jadi saya bisa meluangkan waktu saya siap menjadi salah satu tim bersama-sama dengan teman-teman persoalan-persoalan apa yang kita hadapi, karena memang kita orang itu semuanya bersaudara. Tetapi kita tetap satu. Saya sudah tidak asing lagi seperti kata saya tadi, masuk keluar masjid, masuk keluar gereja, masuk keluar wihara, apalagi pura. Itu sudah biasa kami lakukan. Jadi tidak ada bedanya. Semuanya adalah kalau kita sudah saling kenal, dari kenal menjadi sahabat, dari sahabat menjadi saudara. Kalau sudah saudara, semuanya tidak ada dusta di antara kita semuanya. Itu yang selanjutnya, bahwa bagaimanapun juga data membuktikan bahwa di Batam ini tingkat kerukunannya sangat tinggi. Saya punya disertasi di tahun 2017 itu menunjukkan bahwa dengan heterogen daripada masyarakat Batam, dengan memiliki rumah ibadah yang besar-besar, dari gereja, kemudian ada yang besar, kemudian dari masjid, besar-besar semua, kemudian dari wihara juga besar, pura pun kami anggap besar semua. Dan itu menjadi satu contoh tingkat nasional untuk menaikkan indeks kerukunan kita. Dan satu lagi sekarang ada inisiatif kemudian MOU dari Menteri Agama dan Menteri ATR, itu Agraria dan Tata Ruang ini, itu membuat angin segar bahwa kemelekatan tentang bagaimana kita merajut kerukunan di Kota Batam itu akan bertambah baik, sehingga indeks kerukunan ke depan itu menjadi sesuatu hal yang tidak niscaya, harus kita bisa wujudkan. Dan saya mengucapkan terima kasih ini, terutama kedua figur ini harus saya mengucapkan terima kasih. Kepala Kantor Kementerian Agama, dari sekian Kepala Kantor Kementerian Agama, mungkin karena sudah tiba waktunya kali ya. Karena sudah tiba waktunya bahwa kita harus melegalisasi, mensertifikasi rumah-rumah ibadah semuanya. Ini saya apresiasi kepada sahabat saya Pak Zulkarnain Umar ini, Pak Doktor. Kemudian yang kedua juga terkait dengan turunan MOU ini. Jadi Pak Makmur ini menjadi sejarah di masa-masa yang akan datang. Apa yang disampaikan oleh Pak Makmur tadi, yang pertama tentang legalisasi ini, dari sekian kepala BPN Batam, mungkin dari tahun berapa Batam mempunyai kepala BPN, ini salah satunya yang WA ke saya.
sebelum-sebelumnya saya tidak pernah menerima WA, apalagi kenal. Jadi saya tidak pernah. Jadi yang ada dalam ingatan saya ini adalah menjadi sejarah di masa-masa yang akan datang. Pada masanya Pak Makmur menjadi Kepala BPN Batam, semua legalisasi tentang rumah ibadah itu bisa terwujud. Jangan pindah dulu, Pak. Nanti saya usul kepada Menteri bahwa sebelum sertifikasi ini selesai di Batam ini, Bapak tinggal dulu di sini selama. Karena Batam itu jadi banyak tamu memang. Jadi bila Anda datang, Anda menangis, tapi bila Anda tamu, Anda akan menang. Jadi mudah-mudahan Bapak menang. Kami dari umat Hindu akan selalu berdoa kedua figur ini supaya tetap sehat selalu, kemudian sukses dan panjang umur. Ini yang paling penting untuk kita, apalagi wabah pandemi begini, kita jaga kesehatan dengan baik sehingga Pak Makmur bisa menyelesaikan tugas-tugasnya di Batam dengan baik. Kemudian yang terakhir, barangkali bagaimanapun, apapun yang kita buat, kapanpun yang kita berbuat, itu memang saya setuju dengan Ketua MUI, sahabat saya Lukman Ripai, adalah ada aspek bagaimana caranya. Setelah tim ini terbentuk nanti, ini kita bergerak, gitu kan? Mau kita masuk gereja, mau kita masuk masjid, mau masuk wihara, mau masuk pura dan lain sebagainya. Teknis-teknis di lapangan terkait dengan aspek anggaran ini kita bersama-sama kita bicarakan nanti dalam tim. Apakah memang ada dari Pemko-nya atau ada CSR dari BP Batamnya atau memang bisa diturunkan dari MOU-nya. Menteri Agama dan Menteri ATR ini diturunkan menjadi OA. Jadi agreement, sehingga ada kebijakan khusus dari BPN bahwa tim ini dengan operasional untuk melaksanakan kegiatan yang luhur ini, kemudian untuk mewariskan kepada generasi muda kita nanti tidak menjadi masalah di masa-masa yang akan datang. Itu sih yang bisa saya ambil kunci pokoknya, kata kuncinya begitu. Dan mari kita bersama-sama, kalau umat Hindu sih tidak banyak Pak Makmur. Jadi hanya kurang lebih 2.000 jiwa, itu pun dihitung sampai gelang merah di tangannya, sampai bayi-bayinya semuanya gitu. Tapi bagaimanapun, biarpun sedikit, kami tetap apapun yang Bapak lakukan, Bapak programkan, kami akan mendukung dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi ataupun Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Batam akan mendukung hal ini karena memang itu adalah kita niatkan untuk kebaikan kita. Semoga menjadi pahala di masa-masa yang akan datang, sehingga kita mewariskan, kita enak melihat generasi-generasi kita dari alam sana, rukun semuanya, dengan antar agamanya, antar agama dengan pemerintahnya, di internal agamanya. Ini di internal agama Pak Lukman Ripai yang banyak. Jadi antar agama kita bisa duduk bareng, makan, dan lain sebagainya, bersilaturahmi. Tetapi di internal kita sendiri, kadang-kadang memang susah kita menyelesaikan masalahnya. Ewah pakai wah, ya duri dalam daging, mau bagaimana? Kita punyalah. Dari segi empiris, saya ada pengalaman seperti itu. Saya seandainya Pak Ripai, Pak Zulkarnain bicara tadi tentang Islam, itu memang banyak. Masjid-masjid pun banyak berdiri di tempat-tempat yang rumah liar misalnya, kan contoh gitu. Itu mau bagaimana gitu kan? Itu rumah Allah didirikan di tempat yang maliar, itu kan saya tahu itu, dan kualitatif kita bisa. Tapi bagaimanapun juga bagaimana kita bisa mengarahkan. Dengan kondisi situasi kita di Batam ini, bagaimana kita memajukan, karena kita punya sektor andalan kita, manufaktur dengan budaya. Kalau kita kaitkan dengan Kepres tadi yang disebutkan oleh Pak Makmur itu tahun 73 itu adalah pengembangan industri Pulau Batam. Jadi masyarakat Batam itu sebenarnya tidak boleh tinggal di Batam, hanya untuk pengembangan industrinya saja gitu. Tetapi kan dengan terbitnya Undang-Undang Otonomi tahun 2001 tidak bisa seperti itu. Dulu ada OWTO, sekarang OWTO, kemudian ada juga kita bayar PBB-nya, OWTO-nya bayar, PBB-nya juga bayar, dan lain sebagainya. Nah, segala persoalan-persoalan itu tuh muncul di Batam. Nah, dengan kehadiran Pak Makmur di Batam ini, mudah-mudahan tidak ada persoalan-persoalan
yang tidak bisa kita selesaikan dengan bersatu, kita teguh, kemudian kita menyelesaikan persoalan-persoalan ini saling asih dan saling asuh. Di teman saya ada muncul ini Pak Muhammad Zainuddin, wah dari Politeknik. Pak Makmur, saya juga dosen di Uniba, jadi sama sering bicara dengan Pak Zainuddin ini. Jadi begitu Pak Makmur, jadi teman-teman yang lainnya panjang lebar saya menyampaikan karena ada hal-hal yang perlu kita sampaikan untuk kebaikan Batam, untuk kemajuan Batam, dan untuk kemaslahatan kita, untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Mungkin Pak Made Karmawan mungkin bisa menambahkan barangkali apa yang Tiang sampaikan, apa yang saya sampaikan itu kurang, bisa Pak Made Karmawan bisa menambahkan. Dengan demikian, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan dalam Zoom ini, sekali lagi, apresiasi dan ucapan terima kasih tertuju kepada ya Pak Makmur sebagai Kepala BPN Batam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita Namo Buddhaya, Om Santi, salam kebajikan bagi kita semua, Wadik dan Tian. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Wayan Katriase. Untuk berikutnya kami berikan kesempatan dari perwakilan Bimas Hindu, Kantor Kementerian Agama Kota Batam. Silakan Bapak. Dari perwakilan Bimas Hindu. Oke, terima kasih Bu. Mohon maaf, tadi masih di mute. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Kepala dan Pak Kepala Kemenak sebagai pimpinan saya. Sudah panjang lebar apa yang disampaikan oleh Pak Wen tadi. Intinya bahwa pura akan segera kami lengkapi legalitasnya sehingga saya kejar sih di bulan Maret ini sudah bisa sertifikat pengukuran atau sertifikat pura. Kemudian yang kedua yang sangat saya harapkan itu adalah kita diberikan lahan untuk lahan kuburan karena umat Hindu sampai sekarang belum memiliki lahan kuburan yang legal, yang ada yang ilegal sebenarnya karena wilayah kuburan yang sekarang itu ada di lingkungan hutan lindung. Kami tidak ingin melakukan penyerobotan hutan lindung. Kami ingin bahwa memang kuburan itu menjadi kuburan yang ilegal karena konsep saya ketika kuburan ada itu saya punya ide konsepnya adalah kuburan sebagai objek wisata. Artinya kuburan itu juga bisa mendatangkan income bagi Kota Batam, minimal ada pajaknya segala macam kita bisa berikan dari kuburan itu, yang minimal lahan yang cukup kita berikan. Mungkin sama dengan Pak Palamui bahwa di bawah hutan itu ada kuburan-kuburan situ sehingga tidak terjadi wacana yang tumpang kuburan. Nah, ini sangat miris sekali kita mendengar hal seperti itu. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Harapannya sih Dinas Kehutanan dapat memberikan lahan buat kita untuk area kuburan, khususnya di Hindu bisa ada area kuburan sehingga bisa kita manfaatkan, dan cita-cita saya menjadi salah satu kuburan contoh bahwa kuburan itu memang tidak menyeramkan tapi bisa menjadi konsep wisata kuburan sehingga orang banyak ke sana, kita juga bisa mendapatkan income dari sana untuk biaya-biaya kuburan dan tidak dibebankan lagi oleh kepada umat dalam pemakaman dan segalanya. Mungkin itu Pak dapat sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Made, mewakili dari Bimas Hindu Kantor Agama Kota Batam. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada perwakilan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI. Pak ada yang mewakili? Kepada Bapak Surya. Baik, ya.
Baik, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala BPN yang luar biasa, yang sangat kami hormati. Demikian juga Pak Kakan Menak yang ada. Saya bersyukur dan merasa bahwa memang pertemuan ini sangat bermanfaat bagi kami, juga rekan-rekan pimpinan-pimpinan agama se-Kota Batam, seluruh juga kasih daripada Bimas, juga yang lainnya. Betul seperti Pak Wayan tadi katakan, apresiasi kami yang setinggi-tingginya kepada Bapak berdua, Pak Makmur dan Pak Jul, yang begitu luar biasa mengayomi kami dan punya tekad yang luar biasa untuk Kota Batam tercinta ini. Jadi saya berpikir apa yang sudah disampaikan tadi sudah lengkap ya. Jadi tinggal kita mungkin action, dan sehingga kami pun merasa bahwa memang terbaik memang kita membentuk tim seperti yang diusulkan tadi Pak Ketua MUI. Itu sangat baik sekali, sebab dengan adanya tim yang seperti ad hoc atau apapun disebut di sana, bahwa keterlibatan apa yang dialami di akar rumput oleh lapisan masyarakat ini, Bapak-bapak juga bisa mengetahuinya. Mengenai fasum yang juga memang tadi sudah disampaikan, ada 2 daripada asal tanah di Kota Batam ini, maka pendataan melalui yang terbaik memang saya pikir juga melalui pemerintah ya, tadi sudah disebutkan dari pada RT RW, dan itu sesuatu yang memang membuat masyarakat juga menjadi lebih teduh dan tenang. Sebab seperti kita ketahui sekarang ini terjadi regenerasi ya, dan saya lihat itu sangat bagus sekali yang dibuat oleh Pak Wali ya khususnya. Jadi begitu banyak orang-orang muda, kader-kader muda yang duduk di pemerintahan, terutama di kecamatan, di kelurahan. Tentulah mereka juga nyaman ya kalau kita juga membackup, mendukung, dan umat Kristen siap untuk mendukung anak-anak muda yang sekarang dipercaya sebagai pejabat-pejabat ini, dan tentu mereka juga membutuhkan dukungan dari lapisan masyarakat dan untuk menjalankan tugas-tugasnya, sehingga saya mengerti kalau kita memang baru masuk dalam meniti karir seperti itu, maka konflik-konflik di bawah itu mereka juga menjadi tantangan tersendiri. Karena itu kalau dari BPN dan Kemenak mengambil, dan juga FKUB bisa mengambil peran ini, itu sangat melegakan kita, sehingga teman-teman kita yang di kelurahan, di kecamatan juga boleh bersama-sama kita. Jadi saya usul juga untuk FKUB kecamatan kembali diaktifkan, Pak Kepala ya, dan juga mungkin saya juga usulkan untuk umat Kristiani seperti tadi dari Bimas Sindu, juga masalah tanah pekuburan Kristen, mungkin untuk Pak Makmur juga bisa memberi catatan ini. Mungkin itu saja Pak Kepala dan juga Pak Jul dan Pak Makmur, kiranya. Terima kasih untuk kita bersama-sama menciptakan legalitas di kota tercinta ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, budaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Surya. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada perwakilan dari Katolik.
Keseluruhan. Mungkin dari Pak Markus Gunawan, Pak, mungkin bisa mewakili dari Katolik, Pak. Nggak ada ya? Mungkin ada yang mewakili dari Kemenak mungkin? Pak Antonius? Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya, Bu. Lanjut aja. Lanjut. Baik, mungkin akan langsung ditanggapi oleh Bapak Kepala Kantor. Kepada Bapak Kepala Kantor, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas respon-responnya yang cukup luar biasa pagi hari ini. Ini kami bersyukur juga Bapak dengan Pak Zul ya Pak Zul ya. Kita sangat semangat dengan begini, ada respon yang cukup baik. Pak Zul tadi katanya ini serius Pak, memang ini serius Pak. Jadi sungguh kita ini serius. Siap. Memang dari awal juga udah ketemu Pak Zul, ini udah serius kita ngobrolin bagaimana supaya rumah-rumah ibadah di seluruh Batam ini legalitasnya itu benar-benar ada gitu. Nah di negara ini kan legalitasnya itu terutama kan sertifikat. Nah kalau kita nanti minta bantuan atau apa, itu kan nanti sertifikatnya sudah ada belum kan gitu. Itu jadi pertanyaan. Nah kalau sudah ada kan jauh lebih, yang menyumbang itu jauh lebih mau gitu loh. Umumnya pada rata-rata begitu. Kalau misalnya rumah ibadahnya masjidnya di mana? Belum ada tanahnya. Ini kan jadi kesulitan gitu ya. Kalau sudah ada kan itu menjadi satu langkah yang bagus. Maka oleh karena itu saya sangat-sangat antusias sekali untuk memberikan legalitasnya ini. Kemudian memang kita harus buat data pendataan dan kami memang sudah tadinya pakai Google Form. Ini anggaplah semacam FGD awal apa silaturahmi kita ini sebagai FGD awal. Nanti kita akan buatkan schedule. Kalau bisa nanti izin Pak Kepala, Pak Zul. Kita ada tim kecil nanti Pak, kita buatkan tim kecil, semacam sekretariatnya. Monggo Pak Jul, apakah di kantor Bapak, apa di kantor saya, terserahlah. Kita kan tetangga aja nih, bolak-balik kan bisa Pak. Atur aja Pak. Iya, saya 7 hari seminggu ada di Batam Pak, kecuali dipanggil Pak Menteri. Jadi Pak Zul nanti kita buat pokja, kita buat ini harus segera Pak. Memang ini kita cari cari yang terbaik masalah nanti pendanaan. Saya rangkum semua aja Pak ya. Masalah pendanaan nanti seperti apa, nanti kita akan pikirkan bersama. Mungkin ada yang bisa direvisi, kita revisi, tetapi mudah-mudahan tidak ada halangan lagi seperti permohonan dari Pak Wayan. Kalau boleh jangan pindah dulu Pak Mambur. Ya nanti kalau bisa Pak Agustus ini selesai kita garap semua. Kenapa tidak gitu loh Pak. Ketika kita sudah gerak cepat, kita semua punya data. Contoh lah misalnya Pura Bapak segera aja Pak. Itu langsung aja majukan ke saya, nanti nggak lama-lama pasti terbitkan Pak. Ya, nggak usah nunggu-nunggu lama lagi apa. Kalau sudah selesai semua lengkap dari Pak siapa tadi juga ada dari sudah lengkap Pak Warno ya. Itu sudah dilengkap, silahkan aja Pak, nggak usah khawatir, datang saja kemari ketemu sama Ibu Lita, sudah nanti kita lihat. Nah, memang ada ketentuan-ketentuan masalah keuangan dengan masalah biaya dari BP. Ini yang saya sudah coba sounding pelan-pelan melalui Pak Wali Kota atau BP, nanti mudah-mudahan ada perlakuan khusus. Memang tidak kita secepat membalik tangan Pak ya, tapi ada upaya saya mencoba untuk mendekati beliau-beliau. Mudah-mudahan ini mereka pertimbangkan. Nah terkait dengan tadi itu masalah wakif dan nazirnya itu memang ini akan kita buatkan di grup itu ya, akan memberikan nanti penjelasan secara paralel. Nanti kita minta juga nanti secara teknis
ketentuan-ketentuan dari pusat dan dari sebenarnya di pusat sudah ada dibuat satu sistem Pak, namanya SIWA Pak, Sistem Informasi Wakaf. Nah, tapi ini belum di launching kelihatannya, tapi lagi digarap SIWAK-nya itu, Sistem Informasi Wakaf. Ini nanti akan mendata seluruh tanah-tanah wakaf se-Indonesia. Nah, mumpung di sana belum, kita gerak duluan Pak, kan gitu. Jadi mereka belum ini kita sudah punya data, minimal data mentahnya. Jadi ketika nanti udah masuk ke data sistemnya, udah siap kita Pak, gitu loh Pak. Jadi Badan Wakaf udah punya data semua gitu. Jadi itu maksud saya Pak. Jadi kita sudah antisipasi jauh sebelumnya. Kemudian tadi ada beberapa masukan-masukan dan diskusi. Memang kemarin itu yang saya sampaikan itu memang ini kata Pak Ketua MUI masalah penguburan nanti yang tumpang itu kan gitu ya. Nanti dibikin fatwanya, saya bilang ya apa nih kok jadi begini kita gitu ya, bukan hanya punya rumah susun tapi juga yang meninggal juga disusun gitu. Nah ini memang kesulitan ini saya pahami, akhirnya saya terbersit dalam pikiran saya untuk berbicara dengan Kementerian Kehutanan. Kalaupun sudah ada sebagian di hutan itu nggak apa-apa, nanti kita akan itu istilahnya dilegalkan gitu loh Pak. Pak siapa tadi yang nyampaikan Pak Karmawan, Pak Made. Nanti itu jadi dilegalkan gitu loh. Jadi itu nanti ada perjanjian kita. Nanti saya akan bicara lagi dengan Pak Trijoko. Kemudian nanti ini kan menjadi satu katakanlah inisiasi project pertama yang bisa membuat satu pekuburan atau makam di dalam kawasan hutan. Terlepas itu dari kawasan hutan, apakah hutan lindung, hutan pinjam pakai atau hutan apapun, bahkan sampai di hutan lindung pun bisa Pak. Nah, saya sudah bicara dengan beliau dan beliau juga antusias Pak. Jadi ini mungkin doa-doa dari kita semua, doa dari Pak Lukman. Mungkin inilah jawabannya tahun ini. Ya Pak ya, amin, kita aminkan Pak ya. Mudah-mudahan nanti itu bisa lancar. Kita bersama-sama Pak, kita bersama-sama berkolaborasi. Siapapun itu, bagaimanapun itu kita bicarakan supaya dengan lebih baik. Nah kemudian dibentuk tim inventarisasi di grup, mohon maaf Pak, saya sudah buatkan grup, nanti kita akan buat tim inventarisasi, tapi nanti kalau sudah ada data ini Pak, nanti kalau sudah ada data, makanya saya melakukan tim kecil dulu, kalau sudah ada data nanti kita bisa bicara ke Pak Wali Kota, nanti kita bisa matur, istilah matur apa ya, orang Jawa matur apa, menghadap ke Pak Wali Kota. Kita Pak Wali Kota, kita sampaikan ini loh Pak, gitu loh. Kemudian melalui Pemko kita menghadap, nanti melalui Pak Sekda nanti. Kemudian saya tadi berpikir kalau di sini kan kemungkinannya bisa jadi sistem keuangannya itu mungkin melalui Prona daerah, ataupun tadi yang disampaikan Bapak melalui CSR, ataupun dana lain. Atau kalau dari BP itu namanya sertifikasi mandiri. Jadi ada mandiri, mereka membiayai kita. Termasuk yang KSB itu kan sebenarnya kan pekerjaan daripada BP yang bisa mandiri dilakukan, tidak harus lewat PTSL karena ini kan menjadi dana negara di atas tanah negara gitu. Nah ini akan menjadi pembicaraan lagi kita nanti. Kemudian kalaupun nanti ada biaya-biaya bisa direvisi, barangkali nanti kami Pak Jul akan berdiskusi dan kolaborasi. Mungkin ada yang bisa kita revisi, terutama di dalam pemberkasan Pak. Jadi ini yang paling awal adalah pemberkasan, yang paling utama berkas kita ini sudah lengkap apa belum? Kalau belum kita lengkapi dengan baik. Nah kalau lengkap sudah berkas, nanti semua ini mudah-mudahan bisa kita bantu. Nah kemudian untuk syarat-syarat tadi itu yang sudah, apa ya biaya-biayanya. Kalau sebenarnya seperti katakanlah BPHTB nggak perlu Pak, 0 Pak kita kasih Pak. Jadi jangan khawatir Pak, itu 0. Pendaftarannya pun 0 Pak, nggak perlu bayar Pak. Kemudian pemeriksa panitianya pun 0 Pak, kita bayar. Mungkin ada biayanya pengukuran, karena mereka mungkin pengukuran ke lokasi, ada biaya minumnya, itu namanya akomodasinya. Nah tapi nggak usah Pak, nanti nggak apa-apa, nanti kita bisa bicarakan juga kalau hal-hal seperti itu. Tapi yang jelas ini kita permudah nanti semua pendaftarannya. Silakan Pak, kalau sudah lengkap sesuai dengan itu, kami akan segera untuk melakukan pendaftarannya dan sertifikasinya. Kemudian mengenai apalagi ya dari Pak Surya tadi, terima kasih Pak, mohon dikoordinasi Pak Surya, Pak Pendeta Surya
supaya semua dari Badan Koordinasi Antar Gereja juga bisa sama-sama. Mari kita juga melakukan pendataan, nanti mungkin bisa dibantu dengan mahasiswa kita, Pak. Kalau ada dari mahasiswa, dari perguruan tinggi, bisa bersama-sama. Kalau ada Bapak Ibu yang bergelut di dunia pendidikan, misalnya di TEBA atau di Uniba atau dimanapun, misalnya ada mahasiswa-mahasiswa hukum, itu kan bisa jadi proyek mereka juga, Pak. Jadi kita ini kolaborasi. Saya dari awal bilang kita bersama-sama, Pak, kolaborasi. Kebetulan saya dengan Pak Zul ada kegiatan bersama yang bisa kita rangkul, nanti kita sama-sama untuk melaksanakannya. Sehingga semua cita-cita angan-angan kita sudah enak. Kalau dari semuanya itu sudah tersertifikasi, Pak, aduh, data-data kita ini kan sudah apa, Pak? Kita melakukan apa sudah lebih nyaman, jauh lebih nyaman. Nah, semoga tidak ada lagi hal-hal lain yang menjadi kendala di kemudian hari. Saya kira gitu dari saya dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan nanti ada kesimpulan nanti yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan silaturahmi virtual ini. Nanti akan kami buatkan catatan-catatan bahwa kita sudah melakukan silaturahmi virtual dengan Pak Jul. Selanjutnya Pak Jul mungkin menambahkan apa yang bisa menjadi gagasan-gagasan dari teman-teman tadi, Bapak-Bapak tadi yang disampaikan kepada kita supaya kita satu gerak langkah. Silakan Pak Jul dari Kepala Kantor Kementerian. Ya, terima kasih Pak Omar. Saya kira sedikit saja Pak. Saya ingin menyampaikan yang penting action kita lah. Dari beberapa gagasan tadi, Bapak sudah menyampaikan beberapa, saya sudah sampai kepada kesimpulan, sekaligus ya action kita nanti gimana ke depannya. Saya kira itu aja Pak. Jadi konsep-konsep hari ini sudah bisa kita berikan gambaran, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ke depan, dan tinggal kita actionnya aja. Saya kira itu aja dari saya, nggak perlu banyak-banyak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Jul. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini sungguh-sungguh memberikan berkah dan berkat bagi kita semua, khususnya kita Forum Umat Beragama, FKUB, BKAG, semua kita di masyarakat di Batam ini, sehingga ada satu sinergi yang luar biasa, kolaborasi yang indah, sehingga kita terciptalah kerukunan antar umat beragama di Kota Batam. Kalau ada yang mau menambahkan Pak dari MUI, siapa? Monggo silahkan. Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Dirham, silakan Pak Dirham. Terima kasih, mohon maaf kami sudah memantau tadi. Alhamdulillah Pak, terima kasih dari BPN. Kita dari Masjid Musola sudah ada 100 lebih yang sudah ada sertifikat dibantu oleh BPN. Alhamdulillah sudah ada. Tinggal saat ini kami lagi bergerak dengan DMI dan seluruh pengurus terusuk ke masing-masing masjid. Juga mempersiapkan dokumen-dokumen. Karena memang kalau nanti mudahan dengan Pak Kemenak, Kepala BPN, bisa melobi ke BP kawasan untuk hal-hal kemudahan-kemudahan terutama ibadah, ya kami bersyukur karena mudah-mudahan Allah juga memudahkan urusan kita, insyaallah. Kami senang dengan Bapak, karena Bapak sudah punya motivasi ibadah pada Allah Taala dan menjadi amal jariah. Dan juga dulu kami juga pernah ngurus tanah wakaf nama almarhum Pak Urman sampai ke pulau-pulau, sampai dikejar ular Pak. Karena alhamdulillah di pulau-pulau, Kampung Padang, Pulau Litang, sudah banyak yang bersertifikat. Memang di kota inilah, alhamdulillah, terima kasih dari data BPN, sudah dikasih kami, sudah yang sudah bersertifikat dari yayasan besar maupun kecil. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kami juga bisa mengurus lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Cuma biasanya kemarin kendala dari teman-teman yang kemarin mengurus di masjid melapor ke kita dampingi baliknya ke kantor BPN. Nah, karena emang pengurus masjid dan kawan-kawan kan bekerja semua, kadang di 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak tuntas, mereka nggak urus lagi. Nah, kalau ada seperti program dari pemerintah seperti sertifikat gratis, terus kemudian kebijakan dari BPN kemana untuk menggaung-gaungkannya, memviralkannya, itu mungkin nanti muncul lagi semangat baru. Dan semangat ini yang terima kasih Pak Kemenak dan semua jajaran membuat kita lebih untuk menjadi peserta khairat. Dan kami punya data 1.400 rumah ibadah
baru sekitar yang punya sertifikat 110 lah kurang lebih gitu. Masih banyak lagi yang belum. Terus data siwak juga alhamdulillah sudah diisi, tapi masih didominasi di siwak itu data-data dari belakang Padang dengan Bulang. Galang belum, Galang 1 SPO. Nah, ini ada negara yang 1 SPO. Ini yang jadi masalah bagi kita. Mudah-mudahan dengan semangat kebersamaan, tidak hanya rumah ibadah Muslim, rumah ibadah yang lain juga mengurus. Karena mumpung sekarang Allah bukakan pintu jalan yang baik, kebersamaan semua. Tapi kalau memang kita tidak urus, ya masjid itu benda mati, tidak jalan sendiri. Ibadah gereja juga benda mati, tidak berjalan sendiri. Cuma yang ngurusnya ini sudah diberikan kemudahan. Mudah-mudahan dengan kebijakan terbaru dan lobi-lobi Pak Kemenak Pak Wali Kota, istilahnya terus diviralkan, itu banyak itu grup-grup yang akan mau urus itu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dirham. Sudah diinformasikan tadi mengenai sudah bersertifikat, berarti kan perhitungan kita kurang lebih baru 10% Pak ya, yang sudah bersertifikat, dan masih banyak lagi tugas-tugas kita. Oleh karena itu juga apalagi sudah dimasukkan siwak, berarti siwaknya udah jalan Pak ya? Alhamdulillah ada jalan. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih. Nanti kami juga akan koneksikan dengan sistem kami di BPN. Nanti kami akan buatkan ketua timnya. Saya akan menunjuk Pak Dhani, nanti Pak Hamdani, salah satu kasih saya, nanti akan koordinasi di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Nah, terima kasih Bapak. Karena beliau adalah Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jadi yang semua masyarakat berhubungan dengan masyarakat itu Pak Ahmad Dhani. Pak Hamdani, sorry. Nah, nanti kami akan menunjuk dan buat SK. Nanti mungkin barangkali Pak Zul kita berikan timnya Pak ya, jadi dari saya itu timnya nanti Pak Dhani yang akan mengkoordinasi. Jadi artinya untuk legalitas apa segala macam nanti berhubungan dengan beliau, dan tim pengukur kami siap, dan pemberi haknya nanti kan siap. Mudah-mudahan langkah-langkah kita pada pagi hari ini dalam silaturahmi kita ini semua mendapat jalan kemudahan, kelancaran untuk kedepannya. Kita kalau bisa bergerak Pak lebih cepat lebih baik Pak. Ikan sepat, ikan gabus saja Pak. Siap. Lebih cepat lebih bagus. Jangan ikan lele Pak ya. Nanti ikan lele lagi. Nanti ikan mangut. Selesai. Sampai habis masa jabatan kita selesai. Kalau bisa lebih cepat pakai lebih bagus lah Pak. Gitu kita nanti kalau bisa diundang Pak Zul, nanti undang menterinya, saya ngundang menteri saya Pak, kita serahkan. Siap, insya Allah. Nah, ini menjadi satu gebrakan dari kita supaya ini semua bisa tercapai dengan baik. Saya kira mungkin karena sudah waktunya sudah cukup lama, barangkali izin Pak Zul, mungkin kami sudahi aja pertemuan silaturahmi kita ini. Mohon maaf ini saya nggak bisa ngundang ngopi nih Pak. Jadi ngopinya masing-masing aja Pak. Ya, siap. Jadi kita belum bisa duduk bareng-bareng, jadi ya secara virtual. Jadi ya ginilah silaturahminya begini, tapi saya kira perasaan dan semangat kita semua sama Pak ya. Semangat baik, kita untuk semua membuat yang terbaik dan lebih baik untuk di Batam ini. Terima kasih Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Om salam kebajikan. Shalom.